Dit, lu kalau misalnya mau ini jadi gede, kita harus bikin komunitas. Oh itu Ernest yang bilang, kita harus bikin jadi komunitas. Terus ya udah akhirnya kita sepakat bikin komunitas stand up Indo. Nah itu sejarahnya itu sebenarnya. Lu Panji sama Ernest berarti bertiga itu? Sama Rian sama Isman. Tapi gue yang paling males Pak. Gue yang paling mager. Gue tuh kayak lagi nongkrong, yuk. Gue ya sebelum ke situ, gue pernah tidur paling aneh tuh pakai sepatu paling. Jadi gue pakai sepatu dulu baru gue tidur. Nggak tahu gue ada penjelasan ya. Jadi lu emang udah aneh bukan. Pola tinggal udah di luar nalar. Supaya besok langsung lari pagi. Jadi biar nggak males. Tapi kan sepatu lu kotor. Ya kan dibersihin dulu. Wah gila itu aneh. Effort. Gue kerasa ketindihan di depan gue. Itu kayak ada, ini makhluk gue gak ngerti apa. Dia kayak nenek-nenek. Badannya kurus banget. Hidungnya mancung. Rambutnya agak setengah botak. Tapi jarang-jarang. Terus dia kayak gini. Gimana gayanya? Hah? Gayanya gimana di atas lu? Di atas lu bener? Di atas gue persis. Kenapa lu gak tegur-teguran sama gue? Tegur dong. Ya. Tamu yang paling banyak di request sama penonton di Vindes. Gokil. Dia kemarin gue sempat lihat cuplikannya dia, ada beberapa anak-anak stand up komedi bilang ke dia bahwa dia ini orang yang sangat baik dan sangat membantu stand up komika-komika baru. Panutan dia. Iya betul. Dan kayaknya gue pernah baca bukunya dia karena gue dikasih waktu itu bukunya dia di dalam bowl akuarium gitu ya. Bener ya Dita? Oh iya salmon. Iya. Iya gue dikasih itu. Perempuan dalam salmon. Bukan. Oh, perempuan berkalung salmon. Wah, sorban itu. Sorban. Oh ini apa? Dulu gue baca beberapa bukunya. Dulu kan waktu ke Prambors sih Kambing jantan. Kambing jantan. Ya. Terus ada ini juga apa? Tapi lu sendiri. Itu gimana sih obrolannya? Mental-mental. Tapi ini asapnya. Di schedule katanya jadi 4 kali. Iya, susah banget waktunya. Benar. Sibuk banget. Asli. Ini dia. Wey! Tadi briefingnya suruh loncat dikit. Ya, gitu. Gokil sih, gokil. Radit nih gak ngerokok, jadi gue harus matiin rokok. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Nggak, gue udah mulai pedes, Dit. Ini airnya mana ya? Wey! Ya Dit, gue inget waktu itu di Tonight Show lo kasih gue akuarium yang itu salmon. Oh iya. Manusia setengah salmon. Tapi emang awalnya tuh penulis kan lo? Dulu penulis blog ya? Dulu nulis blog di ya kan? internet. Nah, gitu. Itu awalnya tuh. Awalnya di situ, terus akhirnya nulis buku dan lama-lama jadi film, jadi kayak gitulah YouTube dan kalau stand up komedi? Stand up komedi, gara-gara gue pas lagi promo buku, nggak ada yang mau datang ke acaranya. Oh, launchingnya. Tapi itu kan sesuatu yang baru, misalnya kepikiran stand up kan juga baru, maksudnya orang mau datang emang? Enggak, maksudnya kayak waktu itu kan ada acara pesta buku. Terus kayak gini nih kita ngobrol, gue ceritain buku gue kan. Buku gue gini nggak ada yang mau ngeliat. Terus gue mikir suatu hari tuh kalau nggak salah di Lampung deh waktu itu pertama kali gue kan belajar stand up buat nulis kan, buat nulis buku. Apa gue stand up aja ya, akhirnya gue stand up, orang malah ngeliatin gue apa nih kok promo buku malah ngomong-ngomong. Lucu. Terus ngumpul, pada ngeludahin gue, bisa. Gak ketawa dong. Cara penyampaiannya, berarti kan itu lo butuh cara menyampaikannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan stand up komedi gitu. Lebih kayak untuk narik orang sih. Iya. Narik orang. Abis itu gue gara-gara itu banyak, kan di sana ada orang yang bikin pesta buku lain tuh di beberapa kota. Mau dong yang kayak lu berdiri-berdiri ngomong-ngomong lucu gitu. Karena memang belum common ya di Indonesia ya. Gak ada yang tahu. Waktu itu gue pernah ke kampus juga dibilangnya MC lucu katanya. Jadi kan, iya.
Ya kemarin Raditya Dika kesini MC lucu, padahal itu stand up. Jadi nggak ada yang tahu. Dit, gue tahu lo nggak terlalu suka sama Desta, tapi geseran dikit gini nggak apa-apa. Oh iya. Kenapa urusannya apaan? Emang gue ada masalah apa sama dia? Gue kira lo ada masalah berdua, nggak ada kan? Enggak sih. Soal cewek ntar dulu. Nggak ada kan? Wah gila ini, saya nggak tahu nih. Gila-gila yang mulai. Soal cewek. Enggak, gue mikir apa, cewek kita pernah ada story apa dulu. Enggak sebanyak itu juga ya, cewek gue sih. Cewek gue nggak sebanyak itu sampai bersinggungan sama orang sih. Nah, masalahnya gue banyak nih. Makanya itu. Gue jarang nonton wawancara, tapi gue nonton podcast lu yang berbicara soal slow living ya. Yang lo ngejualin semua barang-barang mahal-mahal. Bukan slow living. Ini apa, simple, apa namanya? Itu apa tuh? Minimalisme. Iya, kayak gue tuh ngerasa bahwa waktu itu barang gue banyak banget. Jadi jamnya lebih banyak dari lu dia. Iya, sekarang udah. Tapi dijual-jualin. Iya, lo beli di tempat yang sama gue kan? Oh iya. Iya, yang di Pick waktu itu kan? Oh iya. Itu ada gue juga di situ. Oh itu ada lo? Iya, tapi udah nggak lagi. Kita ngomongin apa ya? Lu jualin itu semua. Jadi ngobrol gitu. Lu jualin itu semua. Lu belajar ini apa sih namanya? Ya minimalisme. Jam gak ada urusannya, dia kayak perabot-perabot kan yang lu jual-jual kan? Jam juga, terus gitar, gue dulu main gitar, terus lama gak gue pakai. Pokoknya kalau 3 bulan gak gue pegang, gue jual. Iya. Terus kan ada hidup yang ala minimalisme itu loh, yang kayak cuman ya perabotnya juga cuman seadanya, lu gitu gak? Gak se-ekstrim itu, cuman kayak gue tuh sayang gitu, kayak gitar gue kan udah lama gak dipakai karena gue udah gak main lagi. Terus sayang kalau dia cuman digantung doang gitu. Terus ya udah lo bertualang aja sama orang yang baru. Berarti lo gak ada romantisme bahwa anjing ini gitar pertama gue walaupun gak dipakai, tapi ini pembelian gitar, gue punya duit awal gue beli gitar ini, gak ada kayak gitu. Nah kan orang bilang kalau gitu lo kehilangan barangnya dong. Iya. Nah kalau gue biasanya gue foto, terus dia ada di foto. Justru romantismenya adalah ngelihat barang itu pergi bersama orang-orang lain. Dipegang sama orang, dibawa pergi sama orang. Kalau kepikiran itu cewek lu? Beda dong. Ya lu gak bisa dong kayak gitu ya kan. Kayak 3 bulan udah ngapa-ngapain nih gitu. Ya. 3 bulan gak ngapa-ngapain, gue kasih orang aja lah. Gitu. Ya kan bukan. Maksudnya kan pengen barang apa gitu loh. Iya. Makanya gue ngelihat selalu ya itu. Maksudnya kalau misalnya udah lama gak dipakai apa segala macem gue. Tapi dulu jam lo jual-jualin alasannya karena memang lo ngerasa kayak hidup gue kayaknya kok ini hedon gitu. Iya gak? Ada gitunya? Nggak juga sih, tapi lebih... Karena jam-jam mahal jujur aja dong. Waktu itu justru gue beli karena pencapaian kan. Kayak film gue tembus 1 juta, gue beli 1. Supaya kalau misalnya lagi di mana bisa ngelihat, oh nih hasil achievement pencapaian. gue nih. Iya. Tapi lama-lama kok banyak juga mau ngapain gitu. Iya. Kenapa nggak lo foto aja? Biar itu jadi kenangan aja gitu. Iya akhirnya gue foto juga. Nggak pada saat lo pertama pencapaian nih. Itu kan pencapaian lu ya lu, nggak usah lo beli, lu foto aja. Ini kan, ini misalnya. Bener sih, bener sih. Lagian jam juga banyak buat apa kan? Iya. Tapi akhirnya gue nyadar itu, gue juga akhirnya cuma punya 3 doang yang maksudnya yang gue nggak jual-jual gitu. Sisanya lo jual kan? Iya. Kayak gue punya beberapa waktu itu ada 5 apa 6. Gue pakai 3 orang tolol gue. Nora itu namanya Nora, iya. OKB. Berlaku dengan pakaian nggak? Baju dan celana dan sepatu. Baju iya, cuman kayak celana, baju yang kayak hoodie gini-gini itu dari istri gue biasanya. Oke. Jadi kayak ini celana udah hampir 10 tahun nih gue punya. Kadang-kadang dia ngelihat gue celana udah gak ganti-ganti kan. Akhirnya di ini. 10 tahun loh. Ini? Iya, ini sampai udah pudar banget. Ini 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Gue udah gak ada yang muat, 5 tahun lalu aja gak ada yang muat lah gue. Lo gak percaya lo boleh sih kalau mau. Tapi udah ya lo nawarin. Enggak, lo seharusnya kayak. Ya gue orangnya mah serius. Gak usah gitu loh. Ya lo minta. Seharusnya gak usah gitu. Gue orangnya langsung. Ini beneran. By the way, lo film udah lama enggak kayaknya, Dik? Lama, iya udah lama gak produksi lagi. Tapi bulan ya pertengahan tahun ada sih. Ada film baru. Tapi lihat anak-anak stand up sekarang lu pasti bangga ya, Dit ya? Bangga, kecuali Ebel. Gitu. Kan ada 1 cacat produk, cacat pabrik. Kemarin kan gue baru bikin video ya, ngajarin ada orang stand up komedi. Terus gue ajarin cara bedahnya, apa segala macem, cara nulis materinya. Gue taruh tuh di YouTube tuh 45 menit. Komen rame banget. Terus ada 1 komen yang nulis, ini beneran nih, ada nih komennya. Gila ya, memang stand up komedian itu semuanya cerdas-cerdas. Ada yang reply, kecuali Ebel. Di channel gua. Dia udah kayak urban legend tau gak? Errornya tuh udah melegenda tau gak? Lu tau gak sih, gua pernah ke rumah dia.
Gue ke rumah dia, gue main ke rumah dia nih. Bel, ini rumah lo, Bel. Iya Bang Radit nih segala macam. Ini kamar tidur saya Bang Radit. Oke. Ini kamar mandi saya Bang Radit. Oh oke Bel. Mau lihat saya mandi nggak? Mandi. Enggak, masalahnya kenapa lo liatin? Lah iya dong. Iya juga. Mau lihat saya mandi nggak? Misalnya, enggak Bel, apaan sih gitu. Ya kan ditawarin juga. Ini orang aneh juga sih. Iya. Pas dia nikah lo yang bantuin kan? Nggak bantuin sih, dia dateng bilang mau apa namanya mau nikah. Iya, gue nggak bisa dateng, Bel nih amplopnya gitu. Wah. Tapi bener sekarang pencapaian anak-anak stand up itu memang luar biasa. Film. Kayaknya cukup menguasai pasar lah gitu. Menurut gue sih kebanyakan karena mereka saling bantu ya. Karena mereka satu sama lain saling support. Kita kalau ada apa-apa kita ngobrol bareng. Dan akhirnya lama-lama tumbuhnya bareng. Karena tumbuhnya bareng-bareng tuh lebih enak sih. Menurut gue dibanding lo sendiri-sendiri kan jadi saingan ya. Gue melihat anak-anak stand up tuh kayak gitu. Mereka tuh mau saling bantu. Menurut lo gimana? Yang paling baru aja fenomena terbaru adalah film Agak Lain sampai 9 Iya, Agak Lain. Juta penonton. Gitu. Sampai 9 juta. Iya, bener. kan itu anak-anak stand up semua. Yang sutradaranya pun ya si Aco gitu. Keren-keren banget gitu. Iya keren banget. Gue sempat main juga di podcast Agak Lain. Terus gue ngobrol-ngobrol sama mereka. Pas awal-awal mereka sebelum mau syuting tuh. Mereka juga cerita sih. Mereka dari bikinnya kayak gimana, ngedevelopnya kayak gimana. Dari premisnya juga udah bagus. Jadi gue rasa sih memang udah saatnya sih. Dan lu tahu yang ngebuka jalan mereka ada lu kan? Kan lu yang melakukan itu awalnya gitu. Ya sama teman-teman yang lain juga. Iya. Lu Dit, siapa lagi? Panji tuh after lu kan? Enggak, bareng-bareng. Jadi ceritanya itu video pertamanya yang rame soal stand up, itu kalau ada yang pernah tahu, itu ada video stand up night di mana gue stand up tuh. Itu ada Panji segala macem. Nah malam itu gue diminta sama Panji buat stand up komedi juga. Karena orang-orang belum pada tahu tuh. Terus gue udah males banget. Itu tahun berapa, Dit? Wah 2000 berapa? Lupa deh 2010, 2011 gitu. Gue tuh udah ngantuk banget sebenarnya di video itu gitu loh. Udah ngantuk, mana lagi si Panji itu stand up lama banget. Jadi dia tuh gue nungguin aja, anjir lama banget nih orang gitu kan. Makanya pas gue naik tuh gue agak kesel, gue gini-gini stand upnya. Gak taunya si Ernest ngerekam. Oke. Sama Ernest direkam, ditaruh di YouTube. Nah itu orang kaget tuh, oke gini tuh stand up komedi. Karena kebetulan emang pas rame juga, pas pecah juga gitu. Terus rame pada ngomongin. Nah, gue ingat si Panji ngomong ke gue, Dit, lu kalau misalnya mau ini jadi gede, kita harus bikin komunitas. Oh itu Ernest yang bilang, kita harus bikin jadi komunitas. Terus ya udah akhirnya kita sepakat bikin komunitas stand up Indo. Nah itu sejarahnya itu sebenarnya. Lu Panji sama Ernest berarti bertiga itu? Sama Rian sama Isman. Tapi gue yang paling males Pak. Gue yang paling mager. Gue tuh kayak lagi nongkrong, yuk. Lo tau gak sih temen yang kayak gitu? Iya. Ayo kita bikin band yuk, bikin band yuk. Sebetulnya males gitu ya. Sukses lagi band. Masih ada lagi nih orang gitu. Kan ada. Itu gue yang nongkrongnya gue. Gue kan orangnya mageran. Tapi berarti lu gak aktif dong? Gue ya waktu itu ya gimana ya, gue kan jarang keluar rumah ya. Paling gue diminta tolong sama Panji untuk ngajarin. Jadi kadang-kadang kalau komunitas-komunitas tuh masih ngajar gue. Karena gue yang waktu itu kebetulan belajar juga kan. Jadi ya itu doang. Tapi gue gak seaktif Panji, gak seaktif Ernest gitu. Tapi komik yang pertama menjadi sutradara dan filmnya sukses, lu bukan? Lu kan? Gue gak tahu juga sih. Iya dong. Lu kan gak ada. Siapa lagi? Gak ada. Abis Ya lu mungkin Ernest. sih, mungkin. Iya kan? Panji kan gak sukses bikin film. Iya kan? Iya gak sih? Dia pas bikin Panji Millennium. Bukan dia, bukan. Beda. Panji Petualang. Enggak, tapi tanpa ini ya, tapi Panji memang mungkin nggak di situ Ya gitu maksudnya yang atau belum berhasil dapat lah filmnya. mencetak penonton banyak, Iya. itu kan dari buku lo kan. Oh kalau ngomongin film mungkin gua yang pertama, tapi gua nggak tahu juga gitu. Tapi bahwa itu dari buku gua itu dan gua kebetulan stand up komedian, ya Cinta Brontosaurus yang pertama sih. Kami Jantan yang pertama. Berapa penontonnya? 2 juta ya? Aduh lupa gua. Nggak sebanyak sekarang kok. Juta-jutaan penonton lo. Ya ada sih yang jutaan ada. Iya makanya. Sukses nih bro, orang ini bro. Iya. Kita harus contoh orang seperti ini bro. Aco, terus si yang Panji ke New York sekarang. Ya tapi filmnya nggak sukses. Enggak, kenapa lo ke situ terus sih? Kan prestasi lainnya banyak. Iya. Ji, kapan-kapan kesini Ji. Ya, Ayo Panji jangan ke New York mulu. Iya, kalau lagi ke Jakarta nanti main ke Pindes Ji. Iya, jangan Panji petualangan, diisep ular kalau nggak salah. Digigit. Di sepulan.
Ngapain ular ngisep? Zombie. Itu bukan ngisep. Dia gigit bisanya masuk. Enggak, bukan. Oh enggak gitu ya? Ada ular ngisep. Ini gue nggak tahu juga sih. Nggak tahu prosesnya gimana. Ular ngisep nggak sih? Ngisep. Lintang ngisep. Kalau lihat foto-foto ular kan gini gitu. Itu taringnya nyangkut di kulit. Iya. Ya kan gini. Makanya lepasin bang gitu. Iya makanya susah. Jangan kena gigi katanya. Bukan ngisep. Tapi filmnya nggak laku sih Panji itu. Ya udah pas Vincent Panji nih. mulu kasihan tau enggak lah. Dia kan dia bikin film apa sih si Panji tuh waktu itu? Pertama partikelir. Partikelir. Tapi Mendarat Oh, Darurat partikelir. orang-orang bilang bagus. Ini laku atau nggak laku? Bukan Tapi kan bagus, nggak film bagus. itu kan semua berkesinambungan, Iya. Es. Maksudnya ada film karya bagus, tapi mungkin penontonnya nggak banyak Iya, gitu. Ya gue pernah ngeledekin dia juga sih. Kan. Salah satu film dia kan judulnya Make Money. Tapi nggak make money. Lu yang kemarin stand up yang ngebuka Panji atau ini ya? Oh itu bahasa lu gila banget sih. Apa ada apa? Yang lu ngomongin anaknya, Anak gue. iya anak oh, lu. yang gue marah-marah. Yang lu ini sama Panji, lu bahasanya gila sih gue. Wah gila nih. Kayak marah beneran gitu sama Panji. Oh iya, itu ceritanya ya. Ceritanya gue diminta Bang Abdel. Abang Abdel bikin show. Gue diminta jadi MC yang ngebuka acara. MC lucu gitu. Iya, bagus callback-nya. Terus ngomongin yang peraturan. Dilarang ini, dilarang itu, segala macem. Nah, pas gue mau naik panggung di backstage, gue ketemu si botak New York nih. Si Panji nih. Gue ketemu Panji, terus gue bilang, lu ngapain sih kemarin itu? Jadi sebelum acara ini, satu hari yang lalu. Itu mukanya Panji lagi ditaro-taro. Video lo ngikutin gak sih? Gue lihat. Lo ngikutin ya? Ditaruh apaan sih? Jadi followernya Panji itu naruh muka Panji di berbagai macam manusia, bikin video. Ada yang jadi Ayah Rozak. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak yang gitu kan. Ayah Ojak. Terus ditaruh mukanya siapa? Sampai akhirnya gue lagi bikin video sama anak gue. Kan gue main, kita tebak-tebakan binatang yuk. Terus anak gue langsung ngomong hippo, belum ditanya gitu. Oh iya itu gue tahu tuh. Nah muka anak gue yang masih 3 tahun ini diganti mukanya Panji, lengkap dengan kumisnya, hippo gitu. Kan gue trauma yang lihat anak gue sendiri, kenapa gue jual aja gue bilang gitu. Soalnya udah nggak sama ngelihat anak gue semenjak ada video itu kan. Jadi gue kesel banget gue. Terus gue bilang ke Panji, si anak gue bingung kan. Anak gue nggak ngerti konsep muka diganti kan. Gitu. Yang foto video adalah kehidupan nyata. Jadi bingung sebingung-bingungnya kok muka aku kayak gini. Terus gue bilang ini yang ganti teman papa. Gue nggak tahu yang ganti ternyata orang-orang kan. Tapi gue bilangnya gitu, yang ganti temannya papa namanya Panji. Dia tidak baik, dia bilang gitu. Ya udah lo ngomong sendiri deh sama orangnya. Gue kirim voice note gitu. Hey, tolong jangan ganti muka Aca. Aca tuh anak gue, kakaknya ngomong. Ngomong Aca, jangan ganti muka Aca. Terus Acanya ngomong anak gue ini, kamu tidak baik gitu. Gue send, tok gitu kan. Dibales pakai voice note juga sama Panji. Nah, namanya juga anak-anak ya. Anak-anak ngirimin voice note, lu gini, ya lu balas apa kek? Gue kasih denger, dibalas sama teman papa. Si Panji bilang, gua nggak tahu lo siapa. Nggak usah ngatur-ngatur gua. Dia bilang, persetan. Dia bilang gitu. Dia bilang persetan. Terus anak gua kayak, papa apa itu persetan? Gua harus menjelaskan kan. Nah, kejadian itu. 1 hari sebelum gue naik panggung di Bang Abdel. Begitu gue mau naik panggung, itu orang ada di backstage. Ketemulah gue. Kesel dong gue. Lu ngapain lu anak gue gini. Udah kita ngobrol segala macem. Dipanggil lah gue ke panggung. Tapi kesalnya masih ke bawah, Pak. Ya orang marah beneran soalnya. Iya, di atas panggung ya udah. Gue gak mau ngomongin nih, mumpung gue ketemu Panji. Akhirnya gue malah stand up gitu. Malah 10 menit. Tapi memang personal lo kan emang itu kan lo, ya marah-marah kan lo emang. Ketidaksukaan lo akan sesuatu apa. Kegelisahan gitu. ya. Kegelisahan, iya. Iya cuman ya itu cuman ini doang. Iya. Maksudnya gue sama Panji bercanda-bercanda juga. Marahnya anjing juga sih bercandanya si anjing sih kalau wah gila. Ya parah kan Panji. Abis gue, kan gue turun. Terus Panji naik. Dia gantian ngebalas gua. Gantian gitu. Gua masih kesel nih, gua tendang juga anaknya Radit gitu. Jahat bener ya. Ini berdua ngomongannya gua, wah gila ini. Jadi, tapi yang aneh kita ribut di acara orang gitu loh. Di acara Bang Abdel. Tapi kalau stand up Indonesia yang menurut lo suka deh ngeliatnya siapa? Waduh banyak banget. Kalau gua kan suka
Frimawan, gue suka. Iya, gue lihat lu berapa Iya. kali ngomongin suka Frimawan kan. Iya nggak tahu kenapa gitu. Coki Anwar. Ya Coki Anwar. Ya. Coki Anwar. Kalau lu siapa? Ya. Kalau gue siapa ya? Yang terakhir si Ge Pamungkas. Pas gue liat di Stand Up Fest, gue Oh, suka itu paling banget. Itu katanya Pecah ini banget. rapi banget ya, maksudnya dia ininya ya. Ya emosinya, temponya itu oke banget. Terus yang selalu lucu tanpa effort, Babe Cabita. Ya almarhum ya. Almarhum. Babe Cabita banyak banget sih yang gue suka ya. Ebel? Enggak. Itu orangnya di situ loh. Dia ngeliatin loh tadi berharap, ini gua ada disebut nama gua nih gitu. Ternyata enggak ya, malah dibilang enggak lagi. Tapi Ebel Kodam ini bener-bener Kobra. Suka ngisep ya? Kodam. Suka ngisep juga? Dit, kalau lo menanggapi fenomena, kalau gue sih seneng ya, happy ya, ketika dulu awal stand up komedi, Iya. kan terpisah banget antara stand up Iya, gue komedian, pun dulu berasa gitu, Iya. komedian komedian dengan- TV gitu Ya, komedian TV dengan stand up tuh kayak berasa, stand up Ada gue berasa kayak, gua beda sama pelawak gitu. Iya. Enggak lah. Ada nggak kayak gitu dulu? Enggak lah. Kalau setahu gue ya dan lingkungan gue enggak. Ada mungkin sungkan kali. Justru kami yang sungkan. Yang gue senengnya sekarang jadi ngeblend tuh. Iya, beneran. Antara teman-teman di TV sama Iya, sama stand up Iya. komedi Iya. kan kita bisa lihat di TV aja acara-acara itu udah ya Regen, Jegel, Boris Iya. lah udah mulai jadi cair gitu, enak banget. Ya kayaknya gara-gara senior-senior yang di TV juga welcome juga Iya, sih. iya. Jadi Emang yang kaminya dulu juga nggak welcome? Ya nggak tahu juga. minta dipotong di itu tuh jadi masalah lagi. Tapi Sempet lo dia bikin masalah lo. Apaan sih? Ini potongan-potongan itu kan. Oh, iya. Yang senior-senior itu. Bukan dia. bukan lu ya? gua. Kalau kayaknya sih karena sungkan aja. Gua pun berasa gitu. Kalau misalnya lagi ke TV juga bingung gimana gitu. Cara mainnya juga berbeda kan? Iya, sebetulnya, dan ya kan? ya, biasa kita sendirian kan. Dan juga stand up komedian kan ya namanya juga tunggal ya. Iya. Kita juga suka agak canggung kalau di Harus main tim, sketsa Ajak gitu ya. main, Iya, iya. iya. Makanya kayak Regen tuh kan bener-bener bisa mana aja tuh dia di TV main komedi situasi bisa, stand up juga bisa gitu. Soalnya kan dia marah-marah kan. Iya. Calling gua nggak? Calling gua nggak? lebih ke situ. Ini Raditya Dika juga termasuk pelopor per-YouTubean yang marak gitu. Visioner. Dulu awal itu lu buat apa kontennya, Dit? Dulu itu cuman ini doang. Dulu yang rame banget Malam Minggu Miko. Oh iya, Gua Malam Minggu taruh. Miko. Iya, web series. Abis itu gue bikin vlog, terus abis itu ya gitu-gitu doang sih sebenarnya. Sekarang lu masih aktif gak sih ngebangun YouTube lu? Ngebangun udah nggak terlalu. Gue sekarang ngelakuin apa yang gue suka aja, Pak. Jadi kayak gue stand up, ada sesi interaksi sama orang gue taro. Jadi apa yang gue suka yang gue taro gitu. Lagi senang podcast juga gue ngobrol, tapi apa yang gue lagi penasaran. Makanya sekarang Contohnya isinya apa? Lu Dokter lagi- semua. Dokter Semua. Lu lagi penasaran dengan kesehatan berarti? Iya. Itu yang mulai membuat lo ini apa concern ya? Iya nggak tahu lagi soalnya umur segini ya umur Gimana umur Gimana gua? kita? Gimana Gimana kita? gua? Ini gue dari tadi udah kayak ketarik aja. ya gua nggak tahu kalau nanti pas di usia 50-an kayak lo ya. Tapi Enggak, kalau- belum nyampe. Belum. 47. Ya 3 tahun lagi gua kerja. Emang lu berapa sekarang? 40. Oh, udah kepala 4 ya. Iya tahun ini. Terus lu apa yang buat lo concern dengan kesehatan Ya apa? aneh aja gitu. Gue ngerasa badan gue makin aneh aja. Nggak kayak dulu gitu? Nggak kayak dulu. Lu pernah ngerasain ini gak sih? Lu bangun tidur lo capek. Iya. bangun tidur, Kayak capek. nggak apa tidurnya kayak Padahal tidurnya cukup ya? Iya kan aneh. Tidur itu kan supaya lu nggak capek. Iya. Nah kok kita bangun capek gitu. Itu aja bingung gue. Setiap kali, bukan habis Terus ngapa. iya nih, Andi emang dia pikirannya begitu. Otak lu. Gua sempet mikir gitu juga tapi gua nggak omongin. Udah capek aja. Setiap kali jongkok ada yang bunyi, lo udah gitu belum? Oh iya dong. Ya? Klak, ada klak, ada ya. Krak gitu. Ada. Ngeri banget. Kurang Ada, gua itu, dengkul, kurang oli lu. Kagak. Maksudnya oli buat cairan buat ini pelumas. Oh iya dengkul mah umur 40 udah pasti ini dengkul. Nggak cuman fisik, isi kepala juga. Kayak kemarin gue lagi di kamar, gue ngerogok kantong gue. Ada 2 Lego warna kuning dan warna merah. Buat apa gue kantongin? Gue nggak tahu. Buat apa gue kantongin? Buat apa gue kayak... "Wah, ada Lego." Mungkin lu anak lu punya anak lu segala macam nih daripada mau dibuang taruh kantong Nah, dulu. tapi gue nggak ada memori gue masukin itu. Ngerti gak sih? Iya Kayak iya. buka kulkas, kenapa gue buka ya? Gue tutup aja. Wah itu sih aneh. Itu mah aneh. Keterlaluan Nggak, itu. Iya kan? Ya apa ya? Iya. Masa nggak? Pernah nih? banget. Iya bener. kan? Nggak kita sebenarnya nggak pengen buka kulkas tapi tiba-tiba buka. Lah ngapain ya? Itu Iya dia. iya. Iya. Oh lu aneh lu. Bulan puasa lagi.
Ini dia Siang-siang gitu. bulan puasa tuh. Masa sih gue gak pernah. Enggak, gue Besta sering gitu. kayak gitu. Gue sering kayak ngelakuin sesuatu kayak, lah kok gue, misalnya lu mandi nih. Ya lu habis keramas nih, terus guyur kan. Terus lu, tadi udah keramas belum ya? Oh iya kalau gitu. Pernah Iya gitu? kalau itu lupa. Nah itu lu mulai, pernah, lu ya. mesti, Bener. lu mesti konsultasi sama dokter dia. Udah saatnya. Kalau tidur, kalau ini gue kemarin lihat ini juga di YouTube apa di TikTok ya. Biar tidur lo apa berkualitas dan bangunnya segar, di plester mulutnya. Ah yang benar itu katanya bukan bahaya juga. Enggak. Plesternya tapi begini ya. Plester tangan diikat nih. Gini. Plester 3M. Plester hitam. 3M yang kayak kertas, yang biru tau nggak plester biru? Potong segini, tapi tempelnya jangan begini ya, begini. Gini nih. Apa bedanya begini sama begini? Kalau Beda. gini kan bisa kayak Haji Jojo dulu. Enggak, bukan. Nggak mungkin masih ada angin yang keluar di sini. Iya. Tuh, kalau di sini nggak bisa Ya, kalau keluar. gini. Nah itu katanya Plester, ikat pakai baju anak sekolah Jepang. Wah. Bukan, maksudnya ini apa? Bukan, ada kan di film kayak begitu. Kalau lakban boleh, gue dari lakban. Jangan lakban. Lakban Pokoknya yang hitam. penting ada udara tetap keluar. Iya. Apa gunanya apa? Apa jadi lu napas bener-bener dari hidung? Nah setelah lu lakuin itu lu nggak buka kulkas lagi yang kayak gitu nggak? Gue belum lakukan, tapi gue pengen lakukan karena katanya bener bangun lu seger gitu. Oh iya? Iya, coba deh, itu bener. Enggak. Kayak kalian nggak percaya sama gue. Tapi aneh juga Nggak, masa. kayaknya emang ada ininya, ada korelasinya ya? Ya itu napasnya bener-bener lu jadi hidung. Kan kalau kadang-kadang tidurnya tanpa sadar, mana napasnya? Nah, mulut tuh, gitu. Gua pernah Bibir atasnya. yang paling aneh Lancip. nggak gini juga sih. Terus apa konsultasi dokter apa aja? Spesialis Paling berarti? aneh apa paling aneh? Ya sebelum ke situ, gua pernah tidur paling aneh itu pakai sepatu paling. Jadi gua pakai sepatu dulu baru gua tidur. Nggak tahu gua ada penjelasan ya. Jadi lu emang udah aneh bukan. Pola tingkah lu udah Nggak, di luar nalar. supaya besok langsung lari pagi. Jadi biar nggak males. Ya, tapi kan sepatu lu kotor. Ya kan dibersihin dulu. Wah gila, itu aneh. Effort lu ngebersihin sampai besok pagi lu tinggal pakai sepatu, itu gedean ngebersihinnya. Lo bayangin aja, nih lo mau tidur nih, besok jogging. Tapi kan biasanya kalau kita bangun, anjir males lah jogging ya kan. Pakai sepatu dulu pak, baru lo tidur. Begitu bangun, aduh malas jogging tapi udah ada sepatu nih. Jogging, iya kan? Wah aneh sih, itu aneh sih. Kalau itu nggak Ya. masuk, gua nggak masuk. Nggak. Itu, tapi gue cuma sekali ngelakuin itu gara-gara tips dari temen gue. Tapi ternyata Aneh banget. nggak efektif kan buat lo kan? Habis itu gue makan bubur. Habis itu gue makan bubur pak. Terus habis itu konten itu Iya. apa yang dokter tadi itu gimana? Oh, Siapa iya, aja iya. dari mana aja? Dokter gue udah konsultasi, bukan konsultasi, gue udah ngajak dokter otak. Karena soal fungsi otak ya kan, karena banyak teman-teman yang stroke juga kan. Iya, Ya, betul. di usia muda ya bahkan. Di usia ya? muda. Gue penasaran cara buka otak kayak gimana. Terus dia kasih tahu caranya. Sini kan ya? Garis sini ya? Enggak, bukan. Ada obeng nggak? Coba ya. Bukan. Obeng lagi. Obengnya pasti bukanya pakai obeng. Ya di tergantung tempatnya sih katanya. Oh, bolong Tapi doang gitu ya? Dibolongin, dibuka. Kemarin lagi ketemu dokter jantung karena banyak teman-teman yang Iya, benar. sakit Betul. jantung Iya, juga iya, kan. Kemarin lagi ya ada konsultan tidur waktu itu sempat juga tuh. Wah, itu gue tahun lalu. gue susah tidur. Lo susah tidur ya? Susah tidur. Lo ngapain aja biasanya? Akhirnya sekarang ini, ya itu buka TikTok sama YouTube. Nonton tapi orang itu- ngobrol. Katanya Itu malah bikin gara-gara nggak tidur lu kali Iya. itu. Tapi gue udah pernah gue ini nggak bisa tidur. Akhirnya gue nonton itu. Langsung. Padahal belum setel ya. Iya. Padahal belum Iya. buka aplikasinya padahal. Sugesti. Kata-kata dokter tidur apa? Kata waktu itu. Ya itu Dokter tidur, dokter. Oh jangan ngomong dokter tidur. Lah kan dokter tidur. Iya. Aduh norak banget. Dok, ngobrol dok. Lah, saya dokter tidur. dokter tidur. Iya bener. Dokter tidur ya ngobrol. Kasian kali. Iya. Bener, namanya juga dokter tidur. Iya, lagi bukan tidur dokter ya. bangun ya. Iya. Nggak, Nah, tapi itu ini kata bukan dia apa? bukan dokter. Cuman ahli tidur aja. Nggak beneran, dia bikin buku. Beneran Enggak, namanya bukan itu pasti. Masa ahli tidur. Ya abis apa lagi? Dia tuh punya bikin spesialisasi tidur. Udah itu dia. Saya nih ahli tidur. Bukan Lihat ya. dokter. Langsung, lihat ya. Tuh, langsung. Bukan. Ahli. Bukan. Oke. Jago tidur. Sama aja. Sama aja.
Emang dia mendalami sebuah bidang. Bidangnya bidang tidur. Pakar tidur. Pakar tidur masih bisa. Kalau ahli tidur itu kan spesialisasi dia ya tidur Enggak, gitu loh. gini loh. Mungkin buat kita tuh sesuatu yang aneh dan asing. Iya. Karena memang kita nggak pernah tahu Bahwa profesi itu ada. ada kepakaran yang kita nggak paham. Iya, nah pakar masih masuk Iya nih. kan? Iya. Ada juga apa? Tukang tidur lain lagi. Ada animal komunikator, tuh teman gua ada loh. Animal Iya, komunikator. tapi kan lu kalau ngomong, ini kita sudah datangkan ahli tidur. Kayak orang tuh kayak Abis apa? Abis Eh, apa? kita berasa kayak orang ini patut disangsikan gitu loh. Ahli tidur. Iya. Ahli tidur. Jadi apa? Kecuali ya dokter yang mendalami yaitu Bukan dokter. Ya makanya. Iya. Begitu lo ngomong ahli tidur kayak apaan sih orang gitu. Jadi gimana Pak? Ini, hah? Ini baru ahli tidur. Karena dia membuktikan. Oke, tapi berarti itu memang dia mendalami soal itu ya? Iya. Sekarang gua ngajak ngobrol dia kan. Gua ngajak ngobrol dia. Iya. Apa yang kita harus lakukan supaya bisa bangun terus? Terus dia bilang, yang harus lakukan adalah karena dia mau tidur terus. Ini kacau nih. Ini kacau. Berarti memang disaksikan nih. Itu mah orang biasa juga tahu. Cara yang biasa banget. Enggak, gue bercanda, enggak. Tapi beneran ada. Gue baca bukunya tuh dan bagus banget. Ada semua cara-cara tidur. Di situ bener. Nih contoh ya. Ada tidur dia. Contoh. Bener tuh. Ada satu profesor dari Harvard, namanya Matthew something. Dia tuh mendalami tidur. Profesor, bener-bener. Lo pulang dari sini lo cari. Dia mendalami tidur. Bener-bener. Dia mendalami tidur. Iya, sampai sekarang belum bangun. Tetap nggak enak. Terlalu dalam. Tidurnya terlalu dalam. Profesor Harvard lagi. Nggak, bener. Bisa gitu. Ini gue jujur ya. Nih ya. Gue minggu depan mau konsultasi gue. Ke Apa? sleep center ada. Oh, sleep center. Itu untuk tahu tidur lo tuh berkualitas apa enggak. Oh, bisa Oke. tuh. Bisa. Sampai bahkan Panji aja, dia tidurnya dicek di sana, henti napas beberapa kali. Oh ya? Iya, namanya sleep apnea. Jadi emang ada keahlian-keahlian kayak gitu. Ahli lagi nih. Ini deh. Kalau sleep center kan enak denger ya. Iya, sleep center. Ya, tahu dong. Ini memang mendalami soal itu ya jelas. Tapi kalau saya ahli tidur. Apaan sih ini orang? Tapi bener tahu ada banyak profesi yang kita nggak ngerti ya. Nih kemarin lagi di podcast gue undang dokter ikan. Apa? Dokter hewan dong dia. Iya, dokter hewan untuk ikan. Spesialisasinya Bener. ikan. Di situ gue tahu apa pasiennya apa aja gimana. Ya biasa patah tulang. Demi Allah ikan patah tulang. Beneran. Ikan mah patah duri. Nonton. Dia kan videonya. duri. Hah? Ikan kan duri. Ya buat kita duri. Tapi tengahnya tulang ikan ya ada. Buat ikan tulang. Terus diapain sama dia? Buat dia kan gede. Ya diapain sama dia? Sama si dokter tulang, dokter Gua ikan. lupa, gue ngobrol. Gak tau. Haji Naim gak terima. Ikan. Tapi gue pernah lihat kalau itu ikan yang yang orang di apa tuh namanya? Gips. Di gips. Bukan yang dikeretek. Ikan dikeretek. Iya. Ikan dikeretek di TikTok itu. Prok. Ikan dikeretek. Iya. Lu apaan lu ikan dikeretek lu? Bener. Ininya nih apa? Enggak, gua nggak Sebelum percaya kalau digoreng dikeretek. kan. Prak. Tapi gue pasti pengen tahu yang tadi. Lo, kenapa pertanyaan lo ketika ketemu ahli tidur bagaimana cara kita bisa melek terus? Kan aneh tuh. Siapa yang bilang melek? Tadi lu bilang. Kan bercanda. Oh, sialan bukan beneran. Bercanda. Saya butuh melek, butuh bercanda. Tapi lo nanya ini nggak, bagaimana kita bisa mendapatkan deep sleep? Itu susah loh deep sleep itu. Gua Lo nggak lupa nanya deh. gitu ya? Gua lupa itu udah tahun lalu soalnya videonya. Tapi yang gua tangkap. Ya tonton deh ya. Yang gua tangkap adalah cara supaya gampang tidur mandi air hangat. Sebelum tidur. Oke. Mandi air hangat. Itu ahli. Setelah lagi tidur. Iya, bukan maksudnya. Maksudnya. Itu namanya dimandiin. Tolong ya, pas saya tidur dimandiin air hangat ya. Oke.
Nitip ke orang rumah. Mbak, nanti saya tidur mandiin ya, Mbak. Minum susu, ya kan? Minum susu ya? Minum susu itu termasuk. Jangan minum teh. Karena teh itu ada kafeinnya. Lagu bisa dong, lagu-lagu yang bikin deep sleep. Nah, ada yang bunyi-bunyian itu, ada yang Iya, white bunyi noise, hujan. Tapi gue minum susu malah nggak bisa tidur. Gue minum susu langsung dari sapi kan. Gak mau diem dia. Sampai tidur lagi. Gak mau diem. Tapi apalagi ya? Ya gue diceritain sih banyak sih. Yang menarik lucid dream, tau gak lucid dream? Lucid dream? Lucid dream, lo di mimpi, lo tahu lo lagi mimpi. Dan lo akhirnya bisa membuat apapun. Oke, itu film apa? Hah? Inception. Bisa mengatur mimpi kita. Iya, ada yang bilang caranya adalah lo tidur terus bangun di jam yang spesifik. Kayak misalnya jam 1 pagi. Bangun terus tidur lagi, bangun tidur lagi. Nanti lama-lama lo bisa bangun di jam itu tapi di mimpi lo. Wah, Anjir gue masih mimpi. Abis itu lo bisa bikin apapun di mimpi lo. Lu pernah cobain? Enggak. Pengen juga tuh. Itu yang... Pernah tapi nggak sengaja. Gimana? Pernah waktu itu kayak, kayak gue lagi mimpi deh. Terus ya udah. Tapi nggak dengan metode. Itu lu ngobrol dengan ahli mimpi. Tafsir mimpi. Tafsir. Ahli aja semua. Ahli. Dia jago banget mimpi dia. Lu mau ngomong mimpi apa ngomong sama gua. Tapi lo percaya nggak mimpi-mimpi itu? Percaya nggak? Mimpi itu ada isyarat? Iya, kayak mimpi-mimpi itu ada artinya. Gua orang jarang mimpi gua. Gua jarang enggak banget sih. mimpi. Enggak ya? Enggak. Karena gue pernah mimpi digigit ular. Terus abis itu 2 hari kemudian gue digigit kucing. Gak ada bener. Tapi kan Gak ada bener. Bener. itu kebetulan aja. Radit. Itu kebetulan doang. Gua nggak tahu yang mana asli, yang mana humor. Gak bener. Demi Allah bener. Gue pernah. Ya maksudnya isyarat apa? Isyarat gua lu gitu. Digigit. Lu gigit kucing berarti akan digigit dengan sesuatu gitu. Iya. Apapun itu. Ya, setahu gua mimpi kayak gitu. Bukan Ya gue isyarat. gak tahu. Kayak digigit ini dapat rezeki. Ya itu. Ini lo dapat Ini harfiah digigit sama digigit cuma beda binatang. Tahu tapi gue berasa kayak oh iya 2 hari lalu gue mimpi digigit ular gitu. Pas gue ngalamin. Udah gitu 2 hari yang lalu lagi. Udah lama dong. Iya, beneran. Lo orang gampang mimpi atau orang susah mimpi? Wah ini pertanyaan menarik nih. Lu udah susah mimpi. Woi, kerja! Jangan mimpi doang. Lu udah susah nih. Lu cuma mimpi doang buat apa? Lu harus bekerja. Kerja keras itu kuncinya. Lo orang gampang mimpi atau lo orang susah mimpi? Udah susah mimpi doang kerjaan lu. Gue udah lupa kapan terakhir gue mimpi tuh gue lupa. Paling aneh tau gak, gue pernah mimpi lagi, tapi ini beneran juga nih. Gue mimpi lagi naik mobil kenceng. Terus ada polisi tidur, Pak. Nah. Karena polisi tidur, mobilnya gini kan. Wah. Badannya beneran gini. Oh iya. Oh iya. Ya, Pernah lu? itu sama kayak naik tangga, kelewatan, gitu. Iya. Kok naik tangga? Gue naik tangga. Kalau gue kan kasusnya naik mobil, gue naik tangga. Mimpi kan lu nggak bisa atur mimpi gue. Ya tapi kerenan naik mobil lah. Ya iya. Dia Cuma naik tangga kan, masa bangunnya gitu? Kalau naik mobil bangunnya gini. gue kayak mau ngelangkah tangga, kelewatan. Jadi jatuh badan gue gitu kayak kan. ke depan gitu. Berarti lo tidurnya gini dong? Gini. Gimana? Gini. Gimana tidurnya? Gitu loh. Kayak jatuh. Itu jelek banget bangunnya. Iya. Ya, gua Jatuh bangun dari tempat tidur lah, jatuh apa gitu Enggak, kan. enggak. Lu pernah jatuh dari tempat tidur nggak? jatuh dari tempat tidur. Tidur terus aking mimpi apa terus lu jatuh gedebuk gitu. Nggak pernah. Tapi gue pernah bangun di depan TV. Jadi gue tidur. Oh ini setan nih. Itu aneh banget. Itu udah mistis itu. Ya berat juga ya setan gendong-gendong gitu. Ngapain Gimana? Lu Gue tidur kasur? di kamar tidur di kasur. Yakin nggak? Yakin 100%. Karena gue selalu tidur di situ. Bangun-bangun di depan TV. Posisinya ngeringkuk gitu. Dimandiin Mbak? Buat dimandiin. Wah mumpung tidur nih. Gue pernah itu mimpi kencing di lapangan, ternyata gue kencing di sudut rumah atau kecil. Nah itu berarti ada hubungannya tuh. Berarti kalau lo kebelet sesuatu bisa jadi mimpi tapi akhirnya kenyataan gitu. Nah kalau digigit kucing sama ular tadi tuh gue masih nggak ada ininya. Menurut gue itu kebetulan aja. Lu sering tindian nggak? Hah? Sering tindian nggak? Pernah? Iya sering-sering. Apalagi di rumah gue itu. Enggak, Gua bukan sama itu istri itu gua. sama istri lo. Iya. Bukan. Enggak, Nggak usah kesono arahnya. Gue juga nggak bahas itu. Gak ada nindiin gue. Bukan. Jadi gue terakhir itu gue pernah ya di rumah gue. Ini aneh banget. Jadi gue lagi tidur. Setan lagi dia nih. Dia banyak cerita setan dia. Terus gue kerasa ketindihan di depan gue. Itu kayak ada, ini makhluk gue gak ngerti apa. Dia kayak nenek-nenek. Badannya kurus banget. Hidungnya mancung. Rambutnya agak setengah botak. Tapi jarang-jarang. Terus dia kayak gini. Gimana gayanya?
Hah? Gayanya gimana di atas lu? Di atas lu bener? Di atas gua persis. Ini apa sih? Ya dia lutut. berlutut di gua kayak gini. Terus dia Wah anjing. Dia di depan lo, di depanin lo. Lu lagi tidur kan? Iya lagi tidur dia gini. Wah anjing. Terus? Oh Naruto. Kenapa jadi Naruto? Kenapa jadi Naruto? Jadi Naruto. Terus apa yang lo lakukan? Terus bangun akhirnya udah bebas. Tadi nggak bisa gerak. Nah gue tuh nggak takut soalnya kayak gitu-gitu. Kalau gue tindian nggak pernah lihat makhluknya, memang tindiannya. Cuman gue nggak bisa bangun. Kan kita bangunnya kayak ngikutin irama gitu, kagetin nih gitu. Nggak bisa susah. Kalau bokap gue selalu teriak begitu tindian dia teriak, jadi pasti dibangunin gitu. Enaknya gitu. Lu nggak pernah tindian? Sekali dan gue inget banget itu. Dimana Waktu tuh? gue kecil dikejar sama uyut gue, nenek uyut gue. Ya itu mungkin yang itu tadi. Bukan. Oh, masih orang yang sama kali. Bukan. Nah ini ada korelasinya. Soalnya nenek uyut gue waktu gue kecil dia udah tua banget. Kerjaannya tuh cuma di depan rumah pakai nyiri gini. Terus kalau kita ledekin, dia bilang cu gitu. Dan iya gue pernah mimpi. Dia ngejar kita tuh sepupu-sepupu gue. Tapi gue nggak bisa bergerak gini nih. Cuma ngeliat ke belakang dia lagi gini-gini nih. Wah serem banget. Iya. Itu tapi lo lagi tidur kan? Tidur. Tidurnya gini kan? Iya. Terus dia di mana? Di depan gitu ngelihat gitu. Enggak ini mimpi Oh, gitu di kayak mimpi. nggak bisa gerak badan gue jadi kayak. Oh kalau tindian itu kita bisa melek. Kalau tuh bisa melek. Bisa melek. Jadi kita bisa ngeliat sekitar. Gue gitu tuh. Cuman gue nggak bisa bangun. Badan kita nggak bisa gerak sama sekali. Di rumah nyokap gue, ini paling absurd. Gue nggak bisa menjelaskannya apa. Gue lagi tidur ketindihan. Terus pas lagi ketindihan, gue ngelihat itu pintu dibuka terus ada nyokap gue. Jegrek. Dika, gue dipanggil Dika sama nyokap gue kan. Dika. Udah. Masih ketindihan nih. Gue tahu itu ketindihan kan. Gue bangun. Nyokap gue buka pintu dong. Dika. Itu apa ya? Ngerti gak maksud gue? Hah, gimana? Jadi lu kayak bisa melihat, lu Jadi bisa gue dikasih melihat lihat masa depan. Di masa depan. Aneh banget. Kejadian sama persis. Hah? Kejadian sama persis, nyokap lo buka, manggil. Sama persis. Jadi gue kayak lagi ketindihan, gue ngeliat kayak gini, nyokap gue buka pintu. Dika gitu kan. Dan bangun gue. Gak berapa lama kemudian nyokap gue buka pintu. Dika. Nah kenapa? Terus gue nanya kan besok. Kenapa seperti ini nggak lo tanyakan kepada ahli tidur? Lagi nggak ada ahli tidur. Oh maksudnya setelah itu? Enggak, gue lupa tuh. Terus gue nanya nyokap gue kan besok MU main berapa kira-kira gitu. Enggak, lu bukan. Togel, nanya togel. Lu tungguin sekali lagi nggak pas kedua kali itu lu tungguin siapa tahu 3 kali emang iklan gitu kan dari tuh Dika. Dika. Berapa lapis? Ratusan, berapa lapis? Tapi itu udah penjelasannya sebetulnya kita tuh badan kita terlalu capek. Sarafnya kan tegang. Bukan kan? kita capek nih. Kita udah mau tidur tapi suatu bangun ada mimpi yang jelek nih kita mau bangun tapi karena saking badannya capek. Jadi lu saling bertabrakan tuh katanya begitu. Sleep paralysis kan. Iya, benar. Tapi yang itu gue nggak bisa jelasin. Yang yang melihat masa depan itu tuh tapi cuma sekali kejadiannya. cuman sekali seumur hidup. Kok lu gak takut setan sih? Maksudnya lu tadi ngeliat nenek-neneknya coba lu kalau udah. Gue sih pasti. Tapi mau gimana juga sih ya? Aduh. Gila. Kakek. Gue kebayang rambut rontok, hidung. Itu sama cerita kayak teman gue tuh di Pondok Gede, dia nyokapnya lagi keluar, dia nonton TV di bawah, di lotek kan ada bunyi-bunyi keledek itu dia naik ke atas, ada nenek-nenek sama, terus dia langsung kabur ke bawah. Dia ngelihat bener. Iya, ada nenek-nenek. Kalau gue nggak terlalu emang nggak takutan aja sih orangnya, maksudnya ya kayak kalau ada setan ya udah gitu. Pernah nggak lihat lu? Gue ngelihat langsung, selain yang kemarin itu. Ngobrol yang lain aja. Selain yang Dia lain takut itu banget nggak tahu setan. lagi sih. Dia takut banget setan. Iya. Gue bahkan sampai minta diisi biar bisa ngelihat, nggak dilihat-lihatin juga. Bohong tuh orang-orang itu tuh. Isi wortel sama bihun. Risol. Tapi kalau misalnya gue, Tangannya hilang, Es. Bukan. Sen. Ternyata ada. Itu hanya tipuan saja. Hanya tipuan saja, teman-teman. saja ya. Tidak benar terjadi. Gue gak takut, gue kagetkan orangnya. Oh. Gue gak pernah nonton film horor. Lu film horor yang paling sering yang pernah lu tonton apa, Dit? Film horor ya. Yang sampai mempengaruhi kadar keberanian lu. Yang paling gue suka sih ya, tapi nggak sampai gue takut ya. Tapi yang paling gue suka Pengabdi Setan. Itu Indonesia. Ya, karena itu pesan moralnya bagus ya buat anak-anak gue. Kalau orang tua udah mati masih bisa nyeremin, jadi nurut. Kan ibu kan. Serem banget lagi. Iya, serem banget. Ada pesan moral. Gue tuh film Ring yang 0 tuh, yang pertama kali Sadako keluar dari Twitter. Itu sempat mempengaruhi hidup gue tuh. Itu bukan 0 Pak, itu Ring yang 1 ya? yang original berarti. Oh yang Jepang. Fuck itu serem banget sih. Nah ya kan, Iya, karena bener. dibuatnya kan lambat, sepi, tiba-tiba terakhir tuh keluar dari sumur itu.
Tapi pas nggak ada yang ngeliat. Lagi serius ngomongin film. Vincent, lu film apa horor yang buat lu sampai kayak Gua pernah nonton film horor sama sekali. Ya zaman Susana dulu karena di TV ada. Siksa neraka? Kubur. Siksa kubur ya, siksa kubur. Nggak nonton. Wah itu serem juga tuh, gue baru nonton soalnya kemarin. Joko ya? Joko Anwar itu. Nggak pernah nonton horor gue sama sekali. Paling yang horor lucu-lucuan yang Vampir Cina. Gitu-gitu gue nonton. Iya. Vampir boboho. Yang gini. Wah gitu ya. Kayak ada sinyalnya gitu ya. Tapi rumah lu kan banyak yang lu sering kabarin berhantu tuh, masih nggak? Udah jarang sih. Lu paling denger bunyi-bunyi ya kalau kayak gitu ya? Iya, yang paling sering tuh bunyi kursi di... Nah itu gua di apartemen sering terjadi tuh. Selalu ada aja. Apa? Selalu beda Jam 2 orangnya? pagi bang, di atas tuh pasti ada bunyi-bunyi meja digeser-geser gitu. Ada orang nggak di apartemen atas? Ya nggak tahu, tapi selalu terjadi. Maksudnya jam 3 pagi ngapain dia geser-geser meja? Tapi itu kamar atas lu kan? Iya. Oh, kalau ini di ruang makan gue. Waduh. Bunyinya. Ya, yang terakhir tuh waktu itu lagi mau tidur si anak gue, Aca tuh yang umur 3 tahun. Baru mau tidur terus si Anissa nanya, istri gue nanya, kok kamu belum tidur-tidur? Gue lagi syuting. Main yuk gitu enggak ya? Main. Kamu kok belum Aca ini, tidur-tidur? Aca. Enggak kan ini anaknya. istrinya, Iya. istri nanya kan, kamu belum tidur-tidur? Ayo gitu. Enggak, udah malam soalnya. Ya, emang ngelakuinnya malam. Emang lu kapan pagi-pagi siang bolong lu? Guanya lagi syuting. Terus lu ngelakuinnya kapan? Anaknya ini si Aca ini Aca kalau anak tidur. gue. Ya kan tadi yang nanya bininya, kamu belum tidur-tidur. Iya ke Aca. Oh, Ke Aca ke anak gue. kirain ke lu. Ya, di usia Terus, ya, terus. kayak usia. Terus Buka kulkas nih, pengen buka kulkas. terus si Anissa nanya ke anak gua, kamu kenapa nggak tidur, Aca gitu kan. Terus si Aca ngelihat kursi, itu papa ngapain di sana? Aduh. Tapi nggak ada orang. Males banget itu. Nah itu dia gitu. Tapi anak kecil kan emang katanya lebih kuat. Iya kayak anak gue yang kedua itu di kamar gue waktu di rumah nyokap gue. Itu siapa di ujung lagi, apa di atas kayak laba-laba. Serius. Iya katanya ada orang begini di ujung. Nah itu gue kan gak peduli anak gue tinggal aja gue keluar. Dia bisa mengatasi lah dalam hati gitu. Iya. Dalam pikiran lo gitu, udah dia bisa ngatasin Kenapa sendiri. lo tinggal? Gue takut. Tapi Anissa itu penakut banget soalnya. Dia penakut banget dan gue sempat ngerjain dia kan di rumah itu ada kostum kuntilanak tuh. Gue sempat ngerjain dia gitu. Terus pernah lah gue pura-pura gitu jadi kuntilanak. Dia ngeliat gue terus dia lari ke atas. Terus gue baru minta maaf sama dia. Ya maaf ya gitu. Aku tuh takut banget tau ya maaf. Dan mulai hari itu gue tidur di garasi sampai sekarang. Kalau si Ali tidur. Biar gampang tidurnya. Dulu di Bali juga gitu anakku yang si Miska apa Miguel yang kecil ya. Pokoknya dia kamar mandi itu dia kamar Yang mandi. ke rumah Bali. Bukan, kan sempat nginep di hotel Bali. Hotel mewah padahal cuman ya memang bangunan lama. Iya. Si Miguel cuma ngomong ada rambut panjang. Heboh tuh mbak-mbak gue berlarian keluar. Ya sama Miguel juga ditinggal. Sama kayak lu pikirannya. Gue hadepin mana? Gue nyari gue setan. Selama ini gak pernah lihat karena gue gak pernah lihat ya. Iya. Cuma ada suara gue pernah Coba dengar. bro, ini apa? Sompral. Sompral. Iya kan sompral ya? Iya. Tapi jangan gini deh, soalnya kalau bahas rumah gue ya, gue tuh lagi menghindari ngomongin banyak soal rumah gue horor. Karena sekarang tetangga gue tuh kayak main ke rumah gue, ini yang banyak hantu. Kayak Rumah Pondok Indah dulu. Iya, jadi kayak legend gitu. Gue pernah lagi di balkon, lagi nongkrong aja sambil minum kopi, ada Gojek lewat. Berhenti depan rumah gue ngeliat ke atas, ih muter balik. Anjir. Kayak udah takut banget. Jadi sugestinya tuh jadi ada. Ntar jual rumah susah loh jadinya. Iya, kalau suatu saat dijual mungkin susah. Jadi sugesti, semua orang tuh sugesti gitu. Ada mbak baru bilang, Pak saya lagi bersihin kamar mandi, ada yang manggil-manggil saya gitu. Di mana? Di kamar mandi Bapak gitu. Bilang apa dia? Kayak manggil Pak gitu. Shh, shh, gitu. Terus gue lihat kan yang mana Mbak? Nggak tahu pengharum ruangan. Ya itu. Beneran? Itu ya itu. Beneran? Si Andi itu. Mana Di Prambors juga begitu dia. Waktu di Prambors dia kamar mandi. Dia kayak berasa kayak ada yang aduh. Bau wangi habis itu bau wangi kan. Dia bau melati, dia pikir apaan ternyata. Ya itu sama pengaruh ruangan. Lo kerja di sini sekarang? Bukan. Itu bukan Mbak Lo. Bukan, itu bukan Mbak Lo.
Dia kan laki-laki, tadi kan mbak. Cukur rambut nggak ya? Anjing. Tapi lu masih punya mimpi-mimpi nggak dalam karya? Ini dia baru mau ada lagi. Ada aja apa? Ada lagi CCTV. CCTV kan bisa pakai suara. Nah kita lupa ngasih tahu suster. Kalau CCTV ada suaranya. Oh. Mbak. Gitu. Setan ya, setan. Jangan lagi deh. Ada nggak tapi dalam hal karya ya? Dalam hal karya masih ada mimpi-mimpi lagi nggak lo? Apa yang pengen lo kerjakan lagi? Atau lo udahlah? Jalanin aja lah. Gue sekarang ngelakuin apa yang gue suka aja. Makanya dari kemarin tuh lagi sibuk stand up. Karena gue suka banget stand up sih gitu. Happy banget ngelakuin stand up comedy. Berarti lu nulis materi lagi? Iya nulis materi lagi, baru jadi lagi siap-siap mau show. Gue bingung deh, polanya stand up itu memang kan by script ya, maksudnya by yang udah lu buat nulis kan. Nah itu persis sama atau memang lu boleh improve juga? Enggak, kalau dihafalinnya persis sama, kalau buat gue ya, justru agak susah di atas panggung karena kayak hafalan. Kaku ya? Iya, stand up comedy itu sebuah percakapan. It's a conversation antara kita dengan penonton. Jadi dilemparkannya pun juga seolah itu sebuah percakapan. Iya. Nah kadang-kadang orang ngapalin plek-plekan. Jadi Ebel. Jadi kayak robot gitu. Ya malam ini. Buat gue yang paling bagus adalah lo tulis sampai jadi, tapi jangan dihafalin persis sama. Di feel-nya aja gitu. Intisarinya dari apa yang mau lo sampaikan. Berarti kan? cukup nulis pointer doang kalau udah kayak gitu. Untuk mengingatkan ya. Banyak teman-temannya cuman pointers, tapi kalau gua termasuk yang harus sampai jadi rapih walaupun gak persis sama itu yang gua hafalin. Ya buat gue yang penting keluar dulu dalam bentuk tulisan yang jadi gitu. Film next apa? Film tengah tahun ini akan ada film lagi. Enggak, gua main doang. Cuman main aja. Lu lebih suka main apa ngedirect sih? Lebih seneng nulisnya sih sebenarnya. Nulis film lebih seru sih kalau buat gue. Terus sekarang lu udah berkeluarga nih, 2 anak. Gimana Dit? Alinea dan Aksara. Lu cukup lama sendiri kan lo? Cukup lama sendiri. Oh iya, cukup lama gak kawin. Ya maksudnya lu nikah tuh kan lumayan di umur 30-an lo ya? Iya, 30-an. Gue punya anak tuh ngebuat gue jadi apa ya? Jadi ngerasa bahwa lu belajar lagi sih gitu loh. Iya. Dan kayak gue gimana yang ngeliat anak-anak zaman sekarang apa yang harus gue lakuin itu yang menurut gue agak bingungin gitu loh. Jadi overthinking gue kalau mikirin itu. Iya, apalagi anak gue kan random ya. Si Aca yang umur 3 tahun tuh random gitu. Gue baca buku parenting. Katanya seorang bapak itu harus meluangkan waktu dengan anak laki-lakinya berdua saja. Gue bawalah dia makan di Kemang lah, ada di cafe gitu. Gue beliin es krim. Habis dia makan es krim, dia bilang, Aca happy sekali, Pak. Oh iya, nak, gitu. Aca mau jadi batu, Pak. 1 jam jadi batu di restoran. Nah, masalah tuh random banget itu anak. Anak lo juga gitu? Iya. Serius? Jadi apa dia? bukan. Enggak itunya, bukan itunya. Bukan berubah ya? Jadi batu. Jadi batu dia 1 jam. Pelayannya kan bingung, kenapa Pak? Saya kutuk, gue bilangnya. Paling kundang. Tapi ini kalau ngomongin stand up comedy kan disebut terus namanya nih. Si Ebel ini juga sebetulnya masih pengen belajar terus sama lu, Dit. Ah nggak mungkin lah. Minta amplop lagi. Udah berubah dia. Kita coba aja, kita kasih kesempatan. Bel silakan Bel. Masuk Bel, ini dia. Wih Bang. Gila Ebel itu dulu gue ketemu kan. Masih ini dia, enggak sih masih error juga sih kayak sekarang. Cuman tadi gue kan masuk, Ebel lagi duduk gini. Sekarang ngerokok dia. Bang. Enggak. Dulu nggak ngerokok Bel? Enggak ngerokok sama sekali Bang. Baru-baru aja Bang. Baru setahun ini Bang, 2 tahun ini Bang. Ngerokok. Dulu kan puntung soalnya lo ambil-ambil. Iya juga sih. Tapi lu dulu pas stand up ikutan kompetisi tuh Radit yang jurinya? Bang Radit jurinya. Oh iya, Iya Bang Radit jurinya. Sempat beliau ini datangin dokter Bang. Buat ngetes saya Bang. Bukan dokter siapa ya kalau nggak salah. Ahli tidur. Ahli tidur kali? Bukan. Ahli mimpi? Bukan Pak. Psikolog Pak. Nih gue ceritain ya. Iya. Jadi Ebel itu punya kesulitan menghafal. Iya. Di atas panggung ngomongnya suka kebalik-balik. Kayak ngomong ini. Kan gue kan sebagai juri, kasihan dong ngelihat anak didik gue juga kan. Akhirnya Bel gue bantuin deh sesi mentoring tuh. Iya mentoring Pak. Mentoring. Saya kenapa susah ngafal? Oke Bel gue bantu ya. Jadi gue cariin psikolog. Ini psikolog pembelajaran nih yang biasa ngajarin. Si Bel nangkepnya psikolog kan. Psikolog. Terus dia pas psikolognya dateng, dia lari. Ketakutan gue. Kayak ngomongin masalah otak gitu.
otak kamu nih kalau Lu dibedah. berasa jadi kayak dipikirnya orang sakit jiwa gitu Iya ya? gitu bener. Apa gila beneran ya? Tapi apa lu gak pernah merasa begitu, Bel? Ya mungkin kali ya Pak. Gue nggak tahu gitu, ketakutan gue cabut Pak. Katanya nanti otak kamu nih kalau misalkan dibawa ke dokter nih dibelah, katanya dibuka dulu. Tapi kan nggak apa-apa, lo kan nggak ada otak, Be. Nah, Apa yang mau dibelah? makanya Harusnya ketemu sama ahli otak. emang ada. Makanya saya konsultasi nih Pak. tapi apa-apa omongannya Radit di sepanjang kompetisi itu yang sangat mengena buat lo dan teringat-ingat banget. Apa ya? Nggak ada berarti ya? Ada. Oh berarti dia kurang berkesan di hidup lo, Iya, Bel? emang gue kurang berkesan sih, Bel. Enggak, tapi Bapak susah berkesan juga. saya minta duit kan ke Bapak waktu nikah. Beneran Pak, saya nikah datang ke Bang Radit. Bang Radit saya mau nikah, kasih berapa kayak Pak? Oh diamplokin sama Bang Radit. Gue kasih Lumayan. amplop pulang ya. Iya. Bang Radit makanya saya Jadi duit yang lo ingat. Jadi yang lo berkesan cuma duit doang? Iya. Jadi cuma uang yang lo ingat. ya kan waktu nikah Pak, gimana Iya, saya tapi kan kita tanya apa sih yang berkesan dari lo, mungkin nasihat atau kata-kata apa? ada kata-kata Pak. Aduh saya lupa nih pokoknya. Beliau Tapi yang waktu duit itu lo ingat jumlahnya berapa, ingat? Ingat. Nah, kan ingat kan lo? Berarti yang lo ingat cuma duit doang. Makanya saya konsultasi ke sini. Enggak, jadi Ebel waktu itu gue undang juga tamu podcast pertama gue. Salah satu yang paling Iya, pertama. pertama. Masih di garasi itu syutingnya. Masa sih Pak, Iya, itu. bukan di dalam. Iya, garasi yang dijadikan. Oh yang dibikin ini. Garasi dikasih mic, tetap aja garasi. Garasi kan Oh, nggak iya, selalu iya, di iya. outdoor. Iya, nggak selalu. Garasi kan nggak selalu outdoor, ada aja garasi di dalam kan ada. Terus gue kaget, dia pernah nyobain obat-obat anjing. Iya, iya. Iya. Banyak obat-obatan Pak. Dia sempat cerita sama gue juga. Tester obat juga kan. Tester obat. Makanya salut gue bisa ketemu Apa Bapak. emang jasa Radit apa? Banyak, Bang. Ya apa contohnya? Duit Nih, lagi? Menikah kan. Iya kenapa? Duit Apa itu. hubungan menikah Iya, sama gue? udah saya datang dikasih. Habis itu datang ke rumah Mas Panji, Ebel dikasih. Tuh duit lu berarti semua duit. Abdel. Anjing, lu semua duit berarti yang lu inget cuma duit doang. Kacing Abdel. Kalau banyak ke beberapa komik saya Oh datang. jadi hari itu lo keliling? Iya. Hari itu lo keliling? Iya bang. Beneran bang. Beneran. Masih ada Gue dong. kasih yang lumayan lagi karena gue pikir dia cuma ke rumah gue. Maaf bang. Makanya saya Oh, datang keliling. keliling saya. Tahu gue. Kacing Abdel. Makanya kan kekumpul 70 juta waktu itu. Iya, oke. Jadi lo keliling kemana-mana. Iya ke rumah anak-anak gitu. Tapi masih ini. Soalnya dia kan dulu belum nikah kan gue ketemunya. Belum nikah pak. Tapi happy ya sekarang. Happy berarti banget ya. pak, happy banget. Sekarang semua bahkan baju yang diatur untuk pergi tuh bininya yang Iya tahu. benar. Kayak bini gue dong. Oh iya? Bang Radit masih? Gitu. Iya nggak diatur, cuma maksudnya dibeliin, dipilihin. Oh iya? Iya. Apalagi ke mall kan. Ke mall kan juga gitu. Kayak ini warna bajunya nggak sama nih gitu. Ini kita mau futsal apa gimana sih? Nah, maksudnya kalau kayak outfit lo hari ini gitu. Ragaman. Ini termasuk bini lo yang milihin nggak? Enggak, kalau ini enggak. Kalau Ebel nih, bini Semua. Kenapa istri lo milihin ini? Karena kalau saya pakai baju tuh aneh jadinya. Kayak nggak cocok gitu, nggak sesuai Enggak. gitu. Lo berpikir ini cocok nggak? Ya kayaknya nggak cocok juga sih, cuman keren aja gitu. Topi dia juga? Iya, topi Kacamata dia. juga? Iya. Oh di rumah lo ada mic ya? Bukan, itu dari sini, dari Vindes itu. Bukan ini dari Vindes. Kan harus semuanya, pakai semuanya. mic-nya. Jadi ya udahlah pakai aja lah takutnya. Karena kan ketemu orang tuh biar bagus, rapi katanya. Dilihat orang tuh enak. Ya, at least hidup lo sekarang udah teratur ya, Bel ya? Iya, lebih better lah daripada dulu ya. Dulu kan acak-acakan banget dulu. Bener pak, bener. Lo jelasin ke gue kenapa waktu itu Suci X apa Suci One X yang nggak ada di rundown. Tiba-tiba ada bintang tamu mau stand up. Nggak ada di rundown. Gini pak. Ebel Cobra datang stand up, tapi nggak ada materi apa-apa, cuman AO doang di panggung, cuma ngomong-ngomong doang kan. Iya. Terus gue nanya ke kru Kompas kan, tadi Ebel ngapain? Iya tadi kita lagi nongkrong di luar, lagi ngerokok, terus Ebel bilang, mau dong maju dia. Lu ngapain sih? Iya, karena Ebel ngeliatin, kata saya bintang tamu semifinal siapa nih kata saya. Nggak ada Bel, kata si Bang siapa tuh produsernya lebih lupa. Parno. Ebel maju deh. Serius Bel? Gimana dibayarnya? Udah lah gampang. Udah naik Ebel. Tapi Langsung. nggak ada materi. Nggak ada. Naik aja. Emang harus nekat kayak gini Tapi lucu orangnya. Lucu sih. Enggak lah. Enggak juga sih. Ya lebih lucu dipersiapkan sih. Iya sih Pak. Waktu itu emang ngesiapin. Emang seneng aja Bel. Seneng. Bengek gua. Kenapa? Gara-gara Ali tidur tadi. Ali tidur nih anjing bengek gua. Kenapa? Ada apa sih? Bengek gua kalau ketawa ini bengek. Berarti harus cari ahli ada bengek itu. nih. Ada bengek nih. Nonton di Banyak YouTube. ahli Semprot mau nggak, ternyata, Bel, semprot? baru tahu. Ini semprot. Nggak ada gua di bawah ada. Repi diambilin Repi nanti. Dit, kalau ngomongin musik, Dit, lu kan suka banget juga dengan musik kan. Lu bahkan dulu sempat, lu mau bisa main gitar dong. Main gitar Jago bisa. dia. Jago. Yes. Bisa sih, bisa. Lu sempat ngeband berarti. Sempat ngeband. Apa musik yang lu suka apa sih?
Gue suka jazz dari dulu. Jazz? Ya gitu-gitu doang sih paling. Waktu di Australia tuh? Iya, gue dulu belajar gitar jazz di Australia sama guru gue jadi dia dosen sebuah kampus tapi buka privat. Terus bayarnya lumayan tuh 1 jam berapa. Terus gue main di sebuah hall, ada orang Hongkong ngeliat gue, nyamperin gue. Saya mau dong kamu ajarin. Terus akhirnya gue ngajarin dia dengan bahan ajar dari guru gue, tapi gue naikin $10. Anjing, licik. Itu bisnis, gak apa-apa Dia dong. bayarin Gak kelas. apa-apa dong. Dia bayarin pendidikan gue waktu itu. Tapi ya suka gitu-gitu doang sih. Lihat, sekarang lu masih suka jazz apa lu suka dengerin musik-musik sekarang gak? Suka masih jazz. Miles Davis gue masih denger, John Scofield kalau Yaga Fusion gue juga denger. Terus macam-macam sih. Top 40 yang sekarang yang mungkin sekarang orang-orang sering lagu-lagu TikTok lah gitu, lagu-lagu Lagu populer. Aduh, lagu populer. Jujur ya gue naik mobil aja radio gue matiin. Jadi gue iya? nggak. Jadi orang tuh pada males naik mobil gue karena nggak nyala radionya. Makanya Kenapa alasannya, Dit? nggak suka aja, nggak suka denger yang mungkin nyetir aja lah sambil diem gitu. Nulis nggak? Dit? Nulis musik maksud gue. Bikin lagu iya beberapa, cuman yang gitu-gitu doang. Kalau sekian gue denger yang lagi gue suka banget, Jacob Collier, tahu nggak? Jacob, oh iya tahu, Collier, tahu iya. Iya itu gue Komposer lagi oke juga tuh. suka banget, masih muda lagi kan. Ada di Mola tuh dia bikin ini apa, kayak ngeband gitu, bikin lagu apalah gitu-gitu tuh. Ya kemarin konser juga di sini. Iya, Wah iya. sedih banget nggak bisa datang gue. Nah gue yang gue suka Masih muda itu banget yang baru ya, yang baru. Sisanya nggak terlalu sih. Oke. Lebih tahu anak gue kayaknya. Sekarang kita lihat 5 lagu playlistnya dari Raditya Dika. Yang kalau 5 lagu playlist. apalah yang, Apa aja? yang ada di lo lagi sering mainin. Ada nggak yang kita kenal coba ya? Saya berarti kan selera lu lumayan yang apa ya segmented lah gitu. Iya sih kayaknya ya. Mas Davis. Apa Apa aja? Apa aja? Ya. Yang lo sering denger lah di playlist lo. Yang gue suka aja ya. Ya. The Beatles. Hah? Beatles. Ini Charlie Parker, ada saksofonis jazz, Scrapple from the Apple judulnya. Oke. Terus ada yang agak mainstream, mungkin jazz yang agak mainstream ya, Dave Brubeck, Take 5. Oke. Gitu. Ya. Portishead. Portishead. Makanya gue suka. Ya. Terus, Itu bukan jazz dong. Ya enggak, kan yang gue suka. Oh iya. Ya, Berarti lu mendengarkan juga selain jazz juga ada ya? berarti? Ada. Yang selain jazz banyak juga. Oke. Yaitu si Jacob Collier. Radiohead gitu lu nggak dengerin? Radiohead suka. Nah, ini ada. Tom York Eraser. Ah, Suka banget. lu suka dia di album kalau Radiohead lu lebih suka dia nge-rock atau dia udah mulai elektronikan gitu? Kalau elektronik yang di albumnya Tom York yang Eraser aja gue cuman suka yang itu, yang masih bisa dinyanyiin kalau gue. Gue dari tadi penasaran, bukan Jacob Collier. Collier ya? Collier, Iya itu, Collier, Jacob iya, Collier iya. yang Time Alone With You. Iya. Yang Ebe tau nggak sama- tuh Jacob Collier? Tahu pemain itu. Apa? Twilight. Apa? Twilight. Jacob Twilight yang Twilight. Jacob. serigala. Jacob. Jacob gitu kan. Iya. Tadi lo baru tiga, yang 3 Portishead. Keempat tadi apa? Tom York Eraser itu. Tom York Eraser. Indonesia gue baru main di kantor gue. Armada. Armada yang? Na. Enggak itu kan udah, masa sih itu udah lama juga. Iya itu gue. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Main di kantor aja sama anak-anak kantor. Nyanyi. Suka-suka aja gue. Terus gue seneng banget diundang ke Prambors, ketemu dia. Sama Ari Gidang. Daging, bukan Ari Gidang. Ini tuh awal-awal lo keluar buku ya, Dit? Iya. Itu lo baru pindah dari Australia kalau nggak salah deh. Iya Enggak, baru pindah iya kan? dari Australia, terus di Radio Prambors kan Dulu ngobrol-ngobrol. gue sama Daging pikir ini orang pinter nih gitu. Dalam kita ini orang yang emang yang beda lah gitu. Berarti lu nggak gaul ya? Sama sekali nggak Pak. Gue tuh ke mall juga bingung ngapain. Ke klub gitu lo nggak pernah? Ya ngapain juga ke klub. Lo ngapain di klub coba? Ngapain? Ya enjoy aja. Ya apa? Enjoy. Pertama nih ya, ini maaf ya yang sering ke klub ya, sorry Abel. Jadi ya, pertama orang rokok banyak. Terus musiknya kenceng banget. Ngobrol juga susah. Iya. Setuju Iya kan? sih, setuju. Benar. Lu lagi suka minum baca. nggak? Apa? Minum nggak? Ya, makanya ke klub juga mau ngapain gitu. Bingung juga. Wine gitu lo nggak minum? Nggak, ya kalau minum ya nggak ngerti juga mau ngapain. Nongkrong aja gue nggak tahu gitu. Kayak kan enak dengerin jazz, nge-wine di rumah gitu. Enjoy. Gue aja sampai diajarin nongkrong sama Us kan. Karena Us kan nanya, lo kenapa nggak pernah nongkrong gitu. Ya gue nggak tahu nongkrong tuh
harus gimana? Apa ada daftar pertanyaan? Atau siapa yang gantian ngomong? Ya nggak sih? Bingung kan? Jadi gue juga nggak tahu. Ya ngapain gitu tuh, kata dia ngeliatin orang aja gitu. Nah, tapi gue jadi mikir juga ya, ngapain sih Iya kita kan? Iya kan? Iya. Lo kayak misalnya sama pas kuliah kali ya, atau sekarang sama teman-teman geng lo deh gitu kan. Ya ngapain ya gitu. Ketemu yuk gitu, ya ketemu. Udah gitu. Ya kan banyak bahasan yang bisa kita ngobrol gitu. Apa? Tapi enjoy loh padahal di dalam itu. Bisa gimana gitu. Seger gitu bro. Joget. Ada melupakan semuanya pekerjaan apa Musik. Wah, everybody bro. Dek. Ini apa nih? Hah, biasa. Tarian huruf C. Tarian. Iya nggak kalau gue gue orang yang suka nongkrong. Karena menurut gue nongkrong tuh Banyak memberikan ini ya. iya itu yang menurut gue kurang di zaman sekarang. Anak-anak sekarang kan jarang nongkrong ya. Betul. Iya, karena dengan nongkrong lo tahu gitu bahwa nih temen gue yang ini kehidupannya dia nyeritain kehidupannya dia, yang ini nyeritain temennya dia, yang ini nyeritain dirinya sendiri. Gue kemarin abis gini. Itu kan jadi wah anjing, ternyata dunia tuh banyak orang-orang dengan berbeda karakter. Beda itu kan masalah. yang membuat, iya. Di YouTube kan ada tapi. Juga ya. Iya nggak sih? Tapi kan di YouTube lu nggak kenal sama itu orang. Iya sih ya. Iya, lu nggak kenal. Coba misalnya ya. Iya. Misalnya lagi nongkrong nih. Gua ngelihat kalian duduk berdua kan. Gue mau nongkrong kan. Iya. Terus dalam hati gue nongkrong nih gitu kan. Iya. Dateng kan. Datang Abang Radit. Iya. Iya dateng nih. Bro ngobrol. Apa nih kayak boleh gabung nggak gitu? Boleh itu. Nggak usah ngomong gitu. Nggak usah. Duduk aja gitu. Udah lama loh. Iya. Udah lama. Ntar Indonesia lawan Uzbek. Megang mana lu? Nah kan jadi bahan obrolan. Lo nanya gue gitu ceritanya? Iya, Kalau kita gua nanya lagi nih. nongkrong gitu, Iya. lo nanya gue? Indonesia Uzbek. Walaupun Menurut gue lu berapa? baru datang. Iya. Lo nggak kenal gue? Kan kenalan dulu. dulu. Oh iya. Vincent. Bang Ebel. Kalau nggak kenal juga harusnya sih ngapain lu Nggak usah join nongkrong. nongkrong. Ini kan teman-teman lo sendiri. Katanya suruh Lo kalau itu digebukin lo digebukin. Nongkrong sama teman-teman lo Iya, dong. Abang. Keluar itu hangout with your friends gitu loh. Jadi janjian dulu. Ya iya dong. Janjian Oh, dulu. janjian di Vincent WA. lu di mana Vincent? Gua kesana juga ya. Ketemu lah Ya. ngobrol. Ngopi yuk di Ya sini. udah, Vincent. Gue Iya. temenan sama Vincent. Iya. Gue WA dulu kan. Ya. Boleh telepon nggak? Boleh. Kenapa harus izin sih? Kan takut ganggu gimana sih? Kalau lu merasa temen langsung telepon aja. Berarti lu gak akrab-akrab banget sama temen lu itu. Lu nggak- Emang kalau temenan langsung nelpon? Lah iya dong. Oh, biasa tuh ya. Biasa. Vincent lu di mana? Gitu. Gue lagi di sini. Gua kesana dia. Kalau dia sibuk nanti ganggu dia. Introvert nih. Iya kan? Bener kan? Iya. Iya. Ya, nelpon deh, nelpon. Iya. Vincent lo di mana? Lagi sibuk gua. Temen lu. Kesel Temen lu ini. Ketemu udah Gimana sih? Itu emang dia nggak Dia mau emang nggak mau nongkrong sama gua. Gak asik, gak asik. Gak asik gitu Pak. Gak asik kayak lu gitu. Kayak misalnya kalau kita ke klub itu kan menikmati musik walaupun gede tapi kan itu kan apa ya seru aja gitu. Ngobrolnya gimana? Kan musik gede banget. Ngobrolnya gimana? Ya kan emang kesana. Gimana pemilu Ya, kemarin? kalau klub gitu sih emang misalnya. gua rada aneh sih kecil. Kalau klub kan paling kita karaokean nyanyi bareng gitu loh. Dia karaoke juga pasti gak suka. Enggak. Apa yang disukain Bang Radit nih? Karaoke tuh gue ngeliat gini. Pertama ya, suara gue jelek itu pertama. Iya. Terus kedua, ada politik mic itu loh. Kayak, iya siapa yang lagi pegang. Terus nggak nih lagu gue. Enggak nih apa-apa lu pikirin sih Dit. Ya enggak, bukan. Lu lebih overthinking daripada gua. Ya enggak. Kan lu pernah kan karaokean kan? Kan Iya, pasti iya, satu maksudnya orang yang kayak ngeflow aja. gitu kan? Ya ngeflow aja, kenapa lu sebel sih? Maksudnya udah, lu mau nyanyi duluan dah, santai aja kita nyanyi bareng tapi nggak usah pakai mic kan bisa juga. Oh boleh nyanyi nggak pakai mic? Nggak ada boleh nggak boleh. Gitu. Kan gak ada larangan di situ. Nggak Bel, boleh menyanyi tanpa Satel mic. ngasih tips buat Raditya Dika dalam pergaulan Bel. Iya, lo Karena mungkin di ajarin. atas Radit kalau soal ini. Kayaknya gaul banget lu nih. Gua sih Bang Radit, mohon maaf nih Bang ya. Iya. Kalau saya sih lebih bergaul itu dapat ilmunya Bang Radit. Dapat pekerjaan lain, ntar dapat habis itu ntar bergaul Networking. lagi. Gitu. Kalau misalkan nih banyak pengangguran nih, kalau bertemu temannya, oh tiba-tiba ada pekerjaan nih. Lu nganggur gak? Ayo ikut gua deh. Dapat rezeki dia. Enjoy. Terus bisa makan gratis ke teman-teman. Makan gratis bisa ke teman-teman. Gimana ceritanya makan gratis? Ya, bro. Bini gua nggak masak nih. Udah ke rumah gua nih.
emak gue lagi ada makan gitu. Iya, biasa gitu. Terus abis itu Enak nongkrong. tuh, nongkrong jadi ngobrol. Aduh, kopi nih gue lagi nggak ada nih di rumah. Itu namanya kalau Dibikinin lama-lama kopi. ngelunjak ya. Bikin kopi, kadangnya begitu. Kalau dipikir-pikir. Tetangga sebelah rumah tuh sering Ebel datengin tuh. Kalau itu namanya miskin, Bel. Bukan nongkrong. Segitu tuh. Kalau lu kasih tahu misalnya nge-club itu enaknya apa Bel buat lu? Nge-club. Wah, enaknya sih kalau misalkan kayak saya ibaratnya minumnya di luar dulu santai. Minumnya di luar. Di luar. Di luar. Miskin lagi tuh. Miskin itu namanya. Contoh-contoh lo itu menyiasati Saya namanya. jelasin karena kalau di dalam saya tahu nih harganya. Kalau di luar Iya kan itu namanya miskin. santai, enjoy gitu loh. Sama temen tuh kan, udah kita patungan deh kata saya. Kalau baru ke dalam. Udah minum di luar, Iya. patungan pula. Patungan dulu, baru dalam. Udah lu beli, patungan kita lagi. Lagi patungan lagi di Pokoknya dalam. satu botol aja gayanya, tapi nggak minum, santai aja. Yang penting banyak teman-teman yang datang tar. Wah, baru kita minum bareng-bareng. Ya maksudnya enjoy-nya di mana? Dia kan pengen tahu enjoy-nya di mana. Bukan patungannya. Bukan patungannya, bukan siasat lu untuk itu. Enjoy-nya itu ketika musik main, semuanya joget semua tuh. Udah, gua bebas ya bro hari ini bro. Wah, ngomong-ngomong begitu. Ke siapa? Sambil teriak-teriak sama teman-teman. Paklah pekerjaan itu, gitu-gitu kadang. Kadang kita teriak-teriak di situ. ya? Ngelepasin penat gitu loh bang. Enak banget bang, ayo deh malam ini deh. Seru beneran, seru. Dia tidak tertarik Enggak, sama sekali deh. Seru banget bang. Gue hiburan gue itu main game soalnya. Oh iya. Gue di rumah main Football Manager, nggak ngurusin anak-anak gue. Kemarin abis dipecat gue dari Arsenal. Bener, dipecat dari Arsenal gue. 2 musim jelek terus. Itu sedih gue. Enggak kalau misalkan nih, Dit. Misalkan teman-teman lo siapa? Uus. Iya. Siapa datang? Panji gitu. Gue ke rumah lo gitu. Ya boleh dong. Iya, nongkrong di rumah lo kan bisa, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, kan itu nongkrong juga sebenarnya. Tapi biasanya teman-teman gitu ada agendanya. Contoh ya kayak misalnya, Bang Radit di rumah nggak? Iya, mau nikah nih. Iya, memang kayak gitu. Bang Radit. Itu dia. Hebel bang. Mau ke rumah main bang. Mau ngapain Bel? Biasa, saya mau nikah. Yaudah main. Langsung ngomong. Lo minum di rumah dulu baru ke rumah Radit. Enggak dong. Patungan Enggak di rumah dong, gua ya? patungan dulu. Kemarin nih dia datang ke rumah gua. Nongkrong aja kita bener-bener ngobrol aja. Bel, kemarin dari umroh ya. Gimana lu di umroh? Gua gini, wah seru ya. Gitu. Itu nongkrong. Nongkrong dong. Nah gitu temen gue biasanya nelpon, gue lagi mau nyiapin materi stand up nih. Boleh nggak gue share ke lo, kita masukkan. Oh ya, datang aja yuk. Main, maksudnya salah satu anak komik juga datang ke rumah kemarin. Ngobrol, habis itu pulang gitu. Tapi nggak pernah ada yang, Dit, di rumah nggak? Iya. Berarti dia belum pernah menemukan asiknya itu Gue ya. kesana, iya gue nggak tahu. Masalahnya gue nggak ngerti. Ada Mahal menurut gua nongkrong tuh mahal. Untuk sekarang Iya. ya, apalagi di umuran gua begini yang dulu kita nongkrong kan tiap malam gitu. Jadi mahal. Apa main gitar atau? Iya, gitaran. Iya, gitaran. Gitaran. Seru loh. Oh yang itu ya yang biasa anak-anak di komplek disiram air. Itu kalau kemalaman, bener. Iya kan? Bener kalau Iya, kemalaman. iya. Itu kalau Nggak kemalaman disiram bener air tuh. juga sih. Iya kan? Nggak harus ya. Bakar-bakar Yang nyiram lu kan? Dia yang nyiram dia. Nggak suka ada waktu itu di komplek rumah gue soalnya. Berisik-berisik tiba-tiba ada yang Lu kalau reuni datang suka nggak? kemarin reuni di rumah gue. Nah, berarti nah ini Itu nongkrong. Nih, ini gue Ini seru dong. Ini teman-teman gue mungkin nonton nih. Jadi gue dulu ekskul PMR. Oh ya. Palang Merah Remaja. Iya, Palang Merah Remaja. Terus waktu kemarin tuh ada buka puasa bersama. Iya, bukber. Bukber di rumah gue. Nongkrong kita. Tapi si Anissa juga ngeliatnya kayak, ini kalian lagi teman lama? Iya, teman lama. Akrab gitu. Teman PMR? Iya. Kenapa? Enggak, aku dari tadi lihat pada duduk ngelingkar makan diam. Gitu. Allah bang. Nah, dia Kadang-kadang berarti- 1-2 kata, dokter anak lo di ini. Iya. Bagus ya. Bagus. Berarti emang tidak menemukan ini dia serunya nongkrong. Mungkin ya? teman-teman gue juga kayak gitu kan. Circle-nya mendukung juga gitu. Lagian, nah Anissa juga kemarin salah juga lagi. Kan teman-teman gue kan seangkatan gue ya. Dia beliin nasi biryani. Iya. Nasi biryani. Domani. Bukan biryani domani, nasi biryani. Nasi biryani. Ada kambing, ada ayam. Ayamnya habis pak, kambingnya enggak. Ditanya, kenapa? Kolesterol. Kolesterol semua. 12 orang makan kambing. Terus dia kayak, ya ampun aku salah ya. Aku lupa kalian setua itu.
Etis ada obrolan lah itu. Etis ada obrolan. Iya ada obrolan. Iya. Bagi-bagi vitamin Pak. Beneran. Bagi-bagi vitamin kayak ini sorry aku nggak bawa apa-apa, aku cuma bawa vitamin. Oh iya nggak apa-apa. Ini vitamin buat ini. Buat gua ya. Udah susah dirubah ini. Udah susah. Menurut gua ya. Iya. Udahlah. Circle-nya pun begitu. Udahlah, lo nikmatin aja hidup lo. Iya, enjoy apa yang lo buat lo happy aja Dit udah. Kalau lo nyamannya begitu ya lakukan aja udah. Mau gimana? Iya. Ya nyerah. Nggak usah lah macam-macam. Kita mau kasih tau enaknya begini, nggak bakal masuk. Nggak usah. Udah lo udah cukup nyaman begitu. Tapi lo mungkin gue bawa ke dunia gue lo juga nggak enjoy. Kan gue suka main game. Pasti. Lo main game Enggak kan? Pasti. Lo harus tahu betapa serunya bikin peternakan, Pak. Peternakan ada ayam, ada sapi. Terus lo bisa kenalan sama cewek-cewek di desa itu. Di dalam game? Di dalam game gue punya istri, Pak, di situ, Pak. Namanya Lea, seorang pemahat dari kota. Kita udah punya anak. Nama gamenya Stardew Valley. Gue suka banget sama cewek ini karena ada satu cewek yang gue taksir di kota itu namanya Hailey, dia blonde. Gue udah naksir ngasih Gue kado kesian buat sama lu dia. dia. Kesian gue iba jadinya bener. Udah gak nongkrong. Enggak, lo harus tahu gue sakit hati karena gue udah ngasih kado apa segala macem. Gue ngelewatin dia si Hailey ini. Dia nengok ke gue, terus dia bilang, bau apa nih? Bau banget. Sakit hati. Nah akhirnya gue ketemu Lea yang jauh lebih down to earth daripada si... Itu kan tidak nyata, Dit. Lu tahu itu tidak nyata kan? Lu tahu teman itu. Bang Radit ya? Kebahagiaan lu tuh, komputer. bahagia lu sakit hati lu tuh hanya semu saja. tapi- Kayak apa gitu? Gak tahu tapi kayak kebawa banget. Bro, kita kayak salah ngundang orang nih. Dit. Parah ini orang nih. Gue pikir dia gimana. Iya makanya pas gue tau gini gue ada ilfilnya gue. Tadi gue ngidolain dia banget loh. Enggak, lo harus nyoba. Cobain. Loh, emang lo gak pernah bermimpi punya peternakan yang ayamnya ada 5, bisa lo kasih nama? Ya lo lakukan di kehidupan nyata aja. Kan bisa lo melihara ayam. Repot, Pak. Mager. Lo suka bola kan? Suka. Lo gak mau jadi manajer Belanda? Mau, Iya. udah pernah gue lakukan. Tapi kan di kehidupan nyata gue juga begitu, hidup. Nongkrong, Iya. ngobrol sama teman. Party! Nah, adalah. Ya udah, tapi kalau emang dia nyaman ya udah. Ya udah. Gitu. Masing-masing Kita aja. juga Dit. gak mau maksa. Oke, Radit juga baru menyelesaikan tur stand up cerita sebelku. Benar. Ya. Iya. Nextnya mau ada apa lagi, Dit, berarti? Setelah cerita sebelku mau lagi bikin materi stand up lagi latihan lagi, mau bikin show lagi. Ya segera sih. Gue bener-bener lagi stand up terus lah ya. Lagi nulis terus, lagi latihan terus, lagi stand up terus. Gitu. Ngedirect. Ngedirect lagi belum sih. Terakhir main film cuman main doang. Oke. Tapi kita jadi inspirator orang-orang bahwa muka Iya, biasa, rezeki oke. Jadi tidak. Enggak lah, gak biasa lah. Dah, kita mah Ganteng Desta ganteng. gue mah ngaku cakep doang. Oke, salam buat Lea ya. Hah? Salam buat Lea. Oh Lea. Oh Lea, salam buat Lea. Pakai Istri H. Lu jangan ikut-ikutan dong. Ih, lu gak pengen punya peternakan ada ayam di Bodoh amat. punya istri. Ya. Gue takut dicuekin, dibilang gue bau. Raditya Dika. Yeah!